Horas madi hita saluhukna. Adorak sumarsaur hita dohot hatan itu hatta jumulu mahita martangyang. Damen di debatana sumurung sian saluhukna roha imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Donga saha porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus hatan itu hatta nagabetur pu jamita minggu tu hita di bagasan tikion tarsurat do di sada Korin 15 ayat 50 sahatu 50 alu. Ta pewtihu majo hatan itu puki di bagasan rohat tabi songonom madidok. Odo na hudok disi aliak kadongan. Daktar bay sibuk dohok mudar manean harajaun ni debata. Jala daktar tean na ulubusuki hatok tongoni. Hahomioddo na hudokot tuhamu. Dam na saluhut tita modding. Alai saluhut dohita bau-baunna. Topu di bagasan sakiduk mata. Di pakuling ni sarune na perpudii. Ay makuling masarune. Gebehehe ma akanang matei tu hatok tongon. Laos bau-baunna ma anggo hita. Ay ikon hatok tongon do manuluk na ulu busukon. Jala hangungulu na manotong do manuluk na ulu mateon. Alai dung disuluk hatok tongoni na ulu busukon. Jala disuluk hangungulu na manotongi na ulu mateon. Disi maju pakata na tarsurati. Nunga tarbudut hamatean, nunga suluk hamonangan. Jo hamatean, di dia hamonangammi. Jo hamatean, di dia sorokmi. Alai dosa do sorok ni hamatean. Jala patikido gugun ni dosai. Alai moliate ma di debata na pamonak kita marhite-hite tu hatta Yesus Kristus. Ope hamuak kadongakku na hinaholongan marsi hohot jala somu bauba mahamu. Jala lam sumurung ma toktong di bagasan ulaun di Tuhani. Ay di boto hamudo dang magopo halujau muna di bagasan Tuhani. Ima sahakna. Donga saha porsiaon, topik ni mingguta di tikion ima, di pamonang di batahita marhite Yesus Kristus. Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Suku-sukunna, sia dia do hita di pamonang di bata. Borhat sia turpuk jami taon, nunga di pamonang di bata behita tutu, ima marhite Yesus Kristus naung hehei meneluhon hamatean ala ni dosatta. Nunga ditubus tu hatta Yesus behita sian huaso ni hamatean ala ni dosai. Nian mate dope hita ditikinong binuhul ni Tuhani. Alai mulu mate pemuse akan aporsiai dada be hamateani ujung ni saluhukna. Kematian bukan lagi akhir segala-galanya. Tetapi kematian itu telah menjadi ibarat pintu untuk memasuki kehidupan di balik kematian, yakni kehidupan kekal, dan kelak akan menikmati sukacita surgawi bersama dengan Tuhan Yesus. Hal itu dilakukan Tuhan kita Yesus dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Lalu ia mati, tetapi bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga setiap yang percaya kepadanya tidak akan berujung pada kebinasaan, melainkan akan memasuki dan menerima kehidupan yang kekal. Bila demikian, bagaimanakah orang mati itu dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan memasuki kehidupan kekal itu? Apakah sama seperti tubuh ketika dia meninggal? Itulah juga salah satu yang menjadi pertanyaan dari sebagian orang kepada Paulus saat itu, yang boleh kita lihat pada ayat 35 sebelum nas khotbah ini. Karena menurut sebagian dari mereka, bagaimana mungkin ada kebangkitan orang mati? Dan tubuh kita yang fana ini tidak mungkin bisa memasuki kehidupan yang kekal. Paulus pun menjelaskannya dengan sebuah analogi tumbuhan
seperti biji gandum. Ketika penabur menanam biji gandum, maka tubuh tanaman yang tumbuh kemudian bukan lagi biji, melainkan Allah memberikan kepada biji itu suatu tubuh, seperti yang dikehendaki Tuhan. Boleh kita lihat pada ayat 38. Ketika penabur menanam biji jagung misalnya, maka tubuh yang dihasilkan kemudian berubah seperti pokok jagung yang kita kenal. Atau contoh lain, biji pepaya yang ditabur atau ditanam. Tetapi ketika tumbuh, maka bukan biji yang keluar, melainkan diberi tubuh seperti pohon pepaya yang kita kenal. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, tetapi yang dibangkitkan kelak adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Sebab daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan apa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi tubuh kita yang fana ini akan diubah dengan tubuh yang tidak dapat binasa seturut dengan kehendak Tuhan. Kapan itu terjadi? Adigani masa. Hal itu akan terjadi pada waktu bunyi nafiri yang terakhir dibunyikan, yakni waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Maka pada waktu itu, dalam sekejap mata, semua akan diubah oleh Tuhan. Sehingga orang-orang mati dan semua orang percaya akan dibangkitkan bukan dalam tubuh yang fana, melainkan dalam tubuh yang tidak dapat binasa. Seperti contoh analogi tumbuhan tadi. Yang ditaburkan adalah biji, namun yang tumbuh diberi tubuh sesuai kehendak Tuhan. Demikianlah kelak orang-orang mati dibangkitkan dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Dan sesudah tubuh yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan tubuh yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang mengatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi itu artinya kuasa maut telah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga setiap orang percaya, meskipun suatu saat akan mengalami kematian, namun itu bukan lagi kekalahan dan hatalua B, melainkan telah beroleh kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kematian itu bukan lagi akhir segala-galanya, melainkan ibarat sebuah pintu untuk memasuki kehidupan kekal di surga. Itulah yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Karena itu, bersyukurlah atas kemenangan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi sekali lagi, meskipun suatu saat kita akan meninggal, namun kuasa maut telah ditelan dalam kemenangan Tuhan kita Yesus. Inilah kabar sukacita bagi kita di minggu akhir tahun gerejawi saat ini, sekaligus memperingati saudara-saudara kita yang telah meninggal. Kematian bukanlah akhir segala-galanya, tetapi oleh kemenangan Kristus, setiap orang percaya kelak akan menerima hidup di balik kematian itu. Walau demikian, jangan gegabah, tetapi waspadalah selalu, agar kehidupan kekal itu tetap menjadi bagian kita. Dan sebagai rasa syukur kita
atas kemenangan yang telah diberikan Tuhan Yesus bagi kita, firman Tuhan juga berpesan kepada kita. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya, jangan lagi mau diombang-ambingkan oleh bujuk rayu dunia ini. Jangan putus asa, meski di sana-sini banyak penderitaan dan pergumulan karena mengikut Tuhan. Jangan menduakan Tuhan, apalagi sampai meninggalkannya. Tetapi, mari kita persembahkan seluruh hidup kita, termasuk segala apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, baik itu keluarga, pekerjaan, harta, rencana-rencana hidup kita, dan lain sebagainya. Mari itu semua kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan atas kemenangan yang telah diberikan bagi kita. Ingatlah, meskipun terkadang karena pekerjaan Tuhan dan karena persekutuan kita dengan Tuhan menimbulkan jerih lelah dan berbagai derita serta kesusahan dalam hidup, tetapi firman Tuhan saat ini meneguhkan kita dengan berkata bahwa jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Tetapi Tuhan Yesus telah berkenan memenangkan dan membawa hidup kita menuju kehidupan yang kekal. Karena itu sekali lagi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Marsihohot jala somu bauba mahamu, jalalam sumurung matotong di bagasan ulaun di Tuhani. Ainunga di pamuanang di batahita, marhite-hite Yesus Kristus. Amin. Martang yang mahita. Mauliate mali Tuhan, nauk pamonah kami marhite Yesus Kristus. Urupi jala pergugui mahami, asa marsihohot, jalalam sumurung di bagasan ulaumu. Marhite-hite Yesus Kristus, martangnya kami. Amin.